Oke teman-teman semuanya, inilah tampilan dari web tafsir Tafa'ili yang mana menyuguhkan banyak kitab, kurang lebih ada 8 kitab tafsir dengan fitur-fitur yang memudahkan pembaca. Nah, seperti apa mungkin kita lihat salah satu contohnya tafsir Ibnu Juz'i ini. Ketika teman-teman mengklik kitab tafsirnya, akan langsung otomatis diputarkan audio yang membacakan kitab tafsir tersebut, yang mana ini sangat memudahkan kita dalam memahami dan juga menganalisa tulisan-tulisan pada kitab tafsir ini. Tak sampai di situ, juga ada kelebihan ketika teman-teman klik di titik 3 di sudut kanan atas, lalu pilih terjemahkan. Nah, di situ akan langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dapat memudahkan kita memahami kitab tafsir ini. Jadi inilah kelebihan-kelebihan dari web tafsir Tafa'ili, di mana kita bisa memutar audionya, bisa mempercepat atau memperlambat pemutaran audionya, ataupun mempercepat atau memperlambat temponya. Nah, di sini bagian ayat akan diwarnai dengan warna biru, itu akan langsung menandai atau memudahkan dalam menganalisa ayat. Nah, mungkin inilah kelebihan-kelebihan dari web tafsir Tafa'ili. Lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang review aplikasi kitab As-Sirat fi Gharib Al-Quran. Nah, langsung kita buka kitabnya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama. Kitab ini sudah dilengkapi dengan suara dan memudahkan orang yang ingin menggunakan aplikasi ini bisa mendengarkannya dengan suara tersebut. Kemudian di atas ini juga ada 3. Nah, di sini juga ada pilihan untuk memilih ayat-ayat yang pengguna inginkan. Tinggal menggunakan ayat saja, kemudian akan langsung beralih ke halaman ayat tersebut. Nah, penafsiran ini pada aplikasi ini juga menafsirkan satu halaman Al-Quran, di bawahnya juga ada tafsirannya. Nah, kemudian aplikasi kedua yaitu Al-Maisir fi Gharibil Quran. Nah, di aplikasi ini tidak beda jauh, juga ada dilengkapi dengan suara. Kemudian di atasnya juga ada pilihan surat-surat yang ingin pengguna inginkan, dan metode penafsirannya pun juga menggunakan satu halaman. Di bawahnya juga ada tafsirannya langsung. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Akan menjelaskan tentang tafsir Al-Muyassar dalam penggunaan warna pada kata yang penting, yaitu biasanya ditulis dengan warna biru, kuning atau hijau. Untuk menjelaskan makna, menandai terjemahan langsung, memisahkan antara tafsir dan terjemah, dan menonjolkan kata yang sedang dijelaskan seperti dalam kitabnya. Sementara di kitab tafsir klasik tafsir Jalalainnya, yaitu tidak ada pewarnaan sama sekali, semua teks ditulis dengan tinta hitam, karena makna hanya dengan susunan kalimatnya atau berupa singkatan. Ayat dan tafsir dipisahkan jelas, kadang di blok warna atau garis. Dalam kitab tafsir klasiknya, penjelasan menyatu dalam satu paragraf, tanpa pemisah warna atau blok, terlihat rapat karena mengikuti gaya kitab Turats. Kata yang dijelaskan terpisah, diberikan perpotongan maknanya, sedangkan dalam kitab tafsirnya, yaitu penjelasan kata-katanya dicampur langsung dengan teks, tidak ada bold atau warna atau fitur interaktifnya. Selanjutnya itu dalam kitab tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Dalam aplikasi kitab tafsir ini hampir tidak memakai warna, teks tampil
teks tampil lebih polos, hanya hitam putih. Penekanan makna hanya lewat pemilihan. Fatihah. Penekanan makna hanya lewat pemilihan kalimat, bukan pewarnaan, dan hal ini membuat tampilannya lebih formal. Penafsirannya ringkas, berupa satu kalimat atau satu paragraf, pendek seperti dalam menjelaskan ayat, langsung ke makna globalnya. Tidak ada pembagian warna per frasa dan tidak ada penjelasan makna per kata. Aplikasi kitab ini terlihat rapi, kosong dari gangguan visual, lebih fokus ke kalimat, dan tidak ada icon atau highlight warna. Karena penjelasannya ringkas, tampilannya banyak ruang kosong, paragrafnya pendek dan mudah di-scroll, tidak padat seperti kitab klasiknya. Perbandingan dengan tafsir pertama yaitu Al-Muyassar, Al-Mukhtasar ini lebih sederhana, tanpa highlight dan lebih ringkas, sedangkan Al-Muyassar lebih penuh warna, lebih memecah makna frasa. Perbandingan dengan kitab tafsir lainnya klasik lainnya yaitu Al-Mukhtasar lebih simpel tampilannya, tapi sama-sama tanpa warna, sedangkan lain tampilan rapat dan padat, tetapi Al-Mukhtasar lebih longgar. Nah, selanjutnya pada tafsir web tafsir Tafa'ili ini juga mencantumkan tafsir Al-Sa'idi. Nah, cara web ini menampilkan tafsir Al-Sa'idi dengan mencantumkan suara yang membacakan ayat dengan tafsiran, sehingga kita lebih tahu harokat untuk tafsiran dalam kitab ini. Kemudian tafsir ini juga menampilkan terlebih dahulu ayat-ayat pada satu halaman di bagian atas, kemudian baru penafsiran di bawah. Di bagian kanan juga terdapat cara untuk mencari surat. Jika kita menaikkan salah satu nama surat, kita akan langsung masuk ke dalam surat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tafsir Al-Jalalain yang ditampilkan oleh web tafsir ini. Nah, tafsir Jalalain tidak beda jauh cara penampilannya dari tafsir yang tadi, tafsir Al-Sa'idi. Juga diberikan tanda berwarna biru pada bagian ayat dan hitam untuk penafsiran. Kemudian juga mencantumkan terlebih dahulu ayat-ayat pada satu halaman di bagian atas, kemudian baru tafsiran dan ayat di bagian bawah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait tafsir Ibnu Asyur, yang mana kelebihan dari platformnya ini, kita bukan hanya sekedar bisa membaca teksnya, bahkan kita juga bisa mendengarkannya dalam bentuk audio. Tampilannya itu dibuat dengan sangat sederhana dan rapi. Kita itu hanya perlu memilih surat dan ayat yang ingin kita baca dengan cepat tanpa perlu membuka kitab tebal atau file PDF-nya. Di situ juga terdapat fitur-fitur ya untuk mempercepat apabila kita ingin mendengarkannya dengan tempo yang sangat lambat, maka di situ bisa digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga bisa apabila kita ingin mendengarkannya dengan tempo yang cepat, maka juga ada fiturnya. Bahkan kita bisa mempercepatnya dalam durasi 5 detik. Jadi kita bisa mempercepatnya itu kayak 5 detik gitu, memajukannya, bahkan memundurnya dalam durasi 5 detik ke belakangnya. Hanya saja kekurangan dari tafsir ini, dari aplikasi web tafsir Tafa'uli ini, dia itu tidak menampilkan bentuk teksnya. Jadi kita hanya bisa mendengarkan, kita pilih subbab mana yang akan kita baca, dan di situ juga kita hanya mendengar audionya tanpa kita bisa melihat ayat apa dan tafsirnya seperti apa. Mungkin hanya teksnya saja yang kurang. Mungkin cukup itu saja penyampaian dari saya sebagai penutup dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dari video kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.